Lu lihat aja, dia bakalan jatuh cinta sama gue. Kalau perlu gue hamilin. Pasti dia kan ngerengek-rengek sama gue. Habis itu, halo dokter, saya cuma pengen tahu apakah ada perkembangan setelah Dina mendapatkan obat baru. Kami baru saja memberikan dia obat, dan kami akan selalu memantau perkembangannya setiap saat. Enggak, dokter, maksud saya, apakah obatnya itu benar-benar bekerja terhadap Dina? Ya, kita lihat saja nanti, Pak. Tapi yang jelas, selama 4 tahun kami bekerja dengan maksimal, belum terjadi perubahan pada dirinya. Kondisinya masih sama seperti yang dulu. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Kekasihku, tiada hari seindah dulu. Kini malam pun dipenuhi keterjagaan. Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Tapi karena cinta, hidup jadi warna. Karena cinta, karena cinta, cinta bukan sebuah aforisma. Malu kadang bina penuh gelora. Aku tak berdaya menepiskannya. Nafas kehidupan penuh rahasia. Cinta hanya kumpulan derita di ujung malam. Salahkah aku berkata cinta tak janjikan apa-apa? Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Karena cinta. Karena cinta. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Kamu ngapain lagi sih, Tari? Sedang ngerapiin kertas-kertas ini, Pak. Ya udah beresin sana semuanya. Habis itu kamu keluar dari ruangan saya. Tari, harusnya kalau kamu kerja itu lebih hati-hati. Lihat akibatnya, tangan kamu sekarang berdarah. Sana obatin.
saya bantu. Les, apa kamu lihat? Nanti saya kembali lagi. Kamu terusin aja. Gimana, Dre? Gimana apaan? Kok lu malah nanya sih? Masalah Dea. Gimana caranya bikin dia jatuh cinta sama gua? Dok, kalau soal itu kayak rada susah deh. Masalahnya dia tuh benci banget sama lo. Gimana lo bisa bikin dia jatuh cinta sama lo? Yang ngelakuin itu tuh bukan gua, tapi lo. Lo harus cari kelemahan dia. Bikin dia jatuh cinta sama gua. Bawa dia ke gua. Selanjutnya, itu urusan gua. Paham? Lo gak bakal ngecewain gua kan? Karena lo tahu gimana kalau gua udah bete sama orang. Dan lo gak mau kalau hal itu terjadi sama lo. Nyantai aja lagi, Dok. Ya, gue bakal cari cara untuk ini. Ya, lo kayak nggak tau gue aja, Dok. Mana pernah sih gue ngecewain lo? Ya nggak? Bagus. Pokoknya gua gak mau tahu. Lo harus berhasil. Oke, Dok. Kenapa lo? Gue heran sama lo. Setiap Edo perintah, sekonyol apapun, segila apapun, lo itu nurutin juga. Ya, terus kenapa? Yang bener aja lo, Ndre. Lo mau bikin dia jatuh cinta sama si Edo. Apa lo tega ngejebak anak itu demi tuan besar si Edo? Di mana harga diri lo, Ndre? Harga diri. Harga diri apaan maksud lo? Harga diri macam apa yang gue perluin sebagai anak yatim piatu, hah? Emangnya ada peduli apa sama gue? Gue mau mati kan, mau hidup kan, emang ada peduli apa? Dari mana gue dapetin semua itu? Iuran, baju, makan. Dan sekarang lo ngomongin soal harga diri. Basi tau nggak? Ya, oke, lo sih gampang aja ngomongnya. Karena lo punya orang tua yang bisa ngurusin lo. Lu mau ini, mau itu, mau apa kayak lu gampang ngomongnya, tinggal minta. Orang kayak lo, mana ngerti sih soal kayak ginian? Dre! Sini. Gua ada perlu. Untuk pertandingan olahraga yang akan diadakan di sekolah ini dan juga kesenian, saya berencana ingin mengadakan tari-tarian berasal dari daerah dan juga vokal group. Untuk bagian olahraganya, saya berencana ingin mengadakan pertandingan basket antar kelas dan Pak. tari. Nanti aja ya. Untuk bagian olahraganya, saya berencana ingin mengadakan pertandingan basket antar kelas dan... Sorry Pak, Bapak lupa menyebutkan soal kesenian tentang lomba menyanyi perorangan yang... Tari, kamu ini dengar atau tidak sih? Saya bilang kan nanti. Ya nanti, jangan sekarang. Sekarang ini saya sedang menjelaskan apa rencananya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan semua rencana saya kalau kamu terus-terusan menginterupsi saya?
Pak, soal tadi siang, saya benar-benar lepas kontrol. Saya minta maaf. Kamu minta maaf pada orang yang salah, Rama. Papa tahu apa yang kamu lakukan tadi karena kamu marah pada diri kamu sendiri. Dina adalah anak Papa. Dan Papa sangat mencintai dia, sama seperti Papa juga mencintai kamu. Tapi hidup kamu masih panjang, Rama. Kamu tidak boleh terus melihat ke belakang. Papa tidak saja harus menyaksikan Dina pergi. Tapi Papa juga harus melihat bagaimana kamu bergelut dengan kesepian yang sedikit demi sedikit menggerogoti jiwa dan perasaan kamu. Rama, Papa sudah kehilangan seorang putri yang sangat Papa cintai. Tolong Papa, Rama. Jangan biarkan Papa harus juga kehilangan kamu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau beli bunga. Bunga jenis apa, Pak? Apa aja, pokoknya buket bunga. Terserah Mbak aja. Apa bunganya buat wanita muda dan cantik, Pak? Apa bedanya? Pokoknya terserah lah Mbak. Bunga apa aja? Kalau untuk wanita muda dan cantik nih, Pak, sebaiknya Bapak beli bunga mawar merah ini, Pak. Kalau dia dikasih udah, ini. Itu nggak penting. Pokoknya apa aja. Dicampur juga boleh. Yang penting, cepat. Saya nggak ada waktu. Baik, Pak, baik. Ini, Pak. Makasih, Mbak. Berapa? 100.000, Pak. Makasih, Pak. Mbak, saya berubah pikiran. Boleh saya tukar dengan yang ini? Boleh, boleh. Hai. Halo. Saya beneran nggak nyangka lo tadi waktu dapat SMS dari kamu. Sorry ya, Ron. Kalau aku minta kamu untuk datang ke rumah aku. Nggak apa-apa, nggak masalah. Malah saya yang suka banget kalau kamu undang saya ke sini. Sebenarnya sih bukannya apa-apa, cuman aku nggak mau kalau masalah ini diselesaikan di sekolah. Aku nggak bisa menerima, karena aku pikir ini pasti harganya sangat mahal sekali. Pak Rama? Pak! Pak Rama?
Tante, saya besok kan ada ulangan fisika, Tante. Jadi saya harus belajar. Tapi saya janji, Tante, setelah saya belajar, saya pasti menyelesaikan semua setrikaan ini. Oh! Jadi kamu pikir saya harus menunggu hal-hal konyol yang kamu lakukan sekarang ini? Hah? Enak ya kamu ya? Tante, maaf. Tapi saya harus dapat nilai yang bagus besok, Tante. Karena kalau enggak, beasiswa saya bisa dicabut. Bagus kalau gitu. Jadi kamu nggak perlu buang waktu. Rika, udahlah. Nanti juga bakal diselesaikan setrikaan itu. Iya, tapi sampai kapan? Sampai saya harus mati baru semuanya kan beres? Enak bener. Jadi saya harus banting tulang, sementara Tuan Putri ini duduk dengan santai membaca buku ini. Enak aja ya. Daripada kamu buang waktu, mendingan kamu cari kerjaan dong. Kerja apa aja, kek? Tante, begitu saya lulus sekolah, saya janji saya akan cari kerjaan yang baik. Dan saya akan membayar semua ini, Tante. Hah? Kamu mau bayar semuanya? Tuh, dengar. Dia bilang mau bayar semuanya. Pakai apa? Rika, udah dong. Kalau cuma soal uang, saya janji bakalan cari cara lain untuk tutupin kekurangan kita. Tapi kamu sabar. Kamu ini gimana sih, Mas? Masa kita yang harus banting tulang untuk sekolah dia? Enak bener, harusnya dia dong. Kamu lihat nanti ya, kamu lihat bagaimana anak tidak tahu diri ini membalas kebaikan kita selama ini. Kamu lihat dia akan pergi dari rumah ini dan meninggalkan kita begitu aja. Lihat saja nanti. Dia itu cuma jadi benalu di rumah kita. Udah, kamu gak usah pikirin. Kamu konsentrasi aja belajar. Om yakin kamu akan pasti sukses seperti ayah kamu. Ayo. Kenapa sih? Lagi mikirin apa? Kok serius banget? Mau tahu aja anak kecil ya? Emang mau tahu. Lagi mikirin apa sih, Kak? Kok serius banget? Tadi sore Pak Rama datang. Hah? Tadi sore Pak Rama datang? Kok Laras nggak dikasih tahu sih? Emangnya Pak Rama ngapain kesini, Kak? Kakak juga nggak tahu. Dia sebab nggak masuk. Turun dari mobil juga enggak. Kakak cuma lihat mobilnya pergi gitu aja. Loh, kok gitu? Emang dia orangnya aneh sih. Pikirannya sulit ditebak. Kakak yakin dia kesini pasti nyariin kakak. Tapi pasti mendadak pikirannya kagok gitu. Sehingga dia pergi tanpa bicara apa-apa. Ih, ger banget sih jadi orang. Orang Pak Rama tuh kesini mau ketemu sama Laras. Bukan sama Kak Lestari, tahu. Ih, kamu tuh yang ger. Terus kan pas gue kemarin jalan. Adik, gue pengen ngomong sama lu, bisa kan? Minggir ya, gue mau lewat. Dek, please. Tantri, ayo. Ngapain sih lu bengong gitu? Dek, ayo dong please. Kasih kesempatan gue buat ngomong, please. Sebentar aja. Dek, percuma lu nyuekin gue terus. Karena gue bakal ngikutin lu terus sampai gue dikasih kesempatan untuk bisa ngomong sama lo. Dek, dia ngikutin kita, Dek. Dek, dia udah di sini. Lo kenapa sih? Hah? Ngapain lo ngikutin gue terus? Dek, gue ngikutin lo karena gue... Denger ya. Kalau lo mau nakutin gue dengan cara kayak begini, terlalu murahan, Dre. Karena gue gak akan pernah takut sama lo. Gak. Bukan maksud gue kayak gitu. Maksud gue cuma pengen ngomong sama lo. Udah, itu aja. Masa sih gitu aja nggak boleh? Dengar baik-baik ya. Gue nggak akan pernah peduli dengan apapun yang mau lo omongin ke gue. Meskipun lo orang terakhir yang hidup di dunia ini, lebih baik gue mati. Jelas. Dan sekarang gue akan lewat sana. Jadi gue minta sama lo untuk nggak ngikutin gue. Oke? Andre, segini doang usaha lo. Ngedengerin lo ngomong aja dia nggak mau. Ya itu dia Do masalahnya. Kan gue udah bilang sama lo kalau dia tuh nggak mau dengerin gue. Selama ini gue ngandelin lo. Karena gue tahu lo tuh bisa membuat hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Oke. Gue bakal berusaha. Tapi gue minta lo sabar. Karena untuk mencairkan gunung es itu perlu banyak waktu.
Ya, cuma gue yakin aja kalau gue bakalan berhasil. Harus. Beres. Tumben kamu pagi-pagi udah di sini. Iya Pak, saya sengaja datang pagi karena saya ingin memastikan semuanya dalam keadaan rapi dan sempurna begitu Bapak datang. Ya. Apalagi? Tari, kalau saya butuh bantuan kamu, saya akan panggil kamu. Enggak sih, cuman apa ada yang ingin Bapak bicarakan? Emangnya belum jelas? Tadi kan saya udah bilang, kalau saya butuh bantuan kamu, saya akan panggil kamu. Sekarang sebaiknya kamu keluar, karena tidak ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Tapi kenapa Bapak kemarin datang ke rumah saya? Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Jelas-jelas kemarin saya lihat Bapak datang ke rumah saya dan apapun yang Bapak omongin, saya bisa menerimanya kok. Tari, kamu ini tuli atau apa sih? Saya kan udah bilang sama kamu, tidak ada yang ingin saya bicarakan saat ini dengan kamu. Terus, kenapa Bapak kemarin datang ke rumah saya? Bisa nggak sih kamu berhenti ngomongin soal kemarin? Yang kemarin itu adalah suatu kesalahan yang besar. Dan saya tidak ingin membicarakan masalah itu sekarang. Sekarang sebaiknya kamu kembali ke tempat kamu. Karena di sini saya ingin melanjutkan pekerjaan saya. Dan kamu juga melanjutkan pekerjaan kamu. Bego banget sih lu, Andre. Dok, udah ya masuk. Udah bel tuh dari tadi. Bel apaan? Bel itu bukan buat gua, tapi untuk yang lainnya. Gimana, Andre? Lo udah nemuin cara buat bikin cewek itu... Cewek yang mana, dong? Itu bukan urusan Karama. Kamu salah, dong. Apapun yang terjadi di sekolah ini akan menjadi urusan saya. Tapi sekolah ini milik papa saya. Sama aja juga milik saya juga, dong. Edo, Papa kamu sudah menunjuk saya sebagai pimpinan di sekolah ini.
Jadi sekarang sebaiknya kamu masuk kelas atau kamu keluar dari sekolah ini. Karena cinta. Mau kemana kamu, Andre? Mau ke toilet. Toilet? Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Oh, ya. Anu Pak, mau ke perpustakaan dulu baru ke toilet. Apa kamu dan Edo merencanakan sesuatu terhadap dia? Dia? Enggak. Kamu jangan bohong, Andre. Ya ampun, Pak. Mana berani sih saya bohong sama Bapak? Catat ini, Andre, ya. Kalau terjadi sesuatu sama dia, atau apapun di sekolah ini, kamu dan Edo akan berurusan dengan saya. Percayalah, kamu tidak akan mau berurusan dengan saya. Satu hal yang harus kamu ketahui, untuk kepentingan kamu sendiri. Kalau kamu dan Edo merencanakan sesuatu seperti yang kalian lakukan tempo hari di lab, kamu akan berurusan dengan saya. Mengerti? Tapi kan, Pak... Mengerti. Ya, Pak. Bagus. Pak, saya bawa makan siang untuk Bapak. Pak Mamatnya kemana? Pak Mamat sedang ditugaskan sama Pak Pandu untuk mengantar barang. Jadi saya yang membawa makan siang untuk Bapak. Tari, lain kali biarkan Pak Mamat menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan kamu menyelesaikan pekerjaan kamu. Saya yakin pekerjaan kamu lebih berguna untuk sekolah ini daripada mengantarkan makanan untuk saya. Mengerti? Tari, Tari, susah banget sih nyariin kamu. Nyari aku? Iya, dari tadi aku nyariin kamu, muter-muter. Emang kenapa? Saya masih penasaran masalah kemarin. Kok kamu nggak mau terima sih pemberian dari saya? Nggak apa-apa kok. Sorry ya Ron, aku mesti balik ke ruangan karena masih banyak pekerjaan. Ya? Tunggu. Tari, saya masih punya... Aduh Ron, kamu tuh ada aja deh. Udah nggak apa-apa, itu kemarin tuh soal sepele. Ya? Tari,
Saya... Tari? Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Cuman mungkin aku belum makan aja. Jadi agak sedikit pusing. Makasih ya Ron. Mungkin kalau nggak ada kamu, aku bisa jatuh. Lihat dia nggak? Tadi gue lihat dia udah balik. Gue harus ngikutin dia pakai motor. Dek, tenang. Lo nggak perlu takut karena gue kesini cuma pengen ngomong sama lo. Andre, gue minta tolong banget sama lu. Apapun masalah di antara kita, tolong jangan diomongin di sini, Andre. Tolong dong, lu pergi aja sana, pergi. Aduh, Dea nyantai aja lagi. Gue kan kesini bukan mau nakutin lo. Hah, bagus ya. Saya sudah menduga, om kamu itu memang tidak tahu diri. Om kamu itu nggak tahu. Lihat. Alasan aja kamu mau belajar di rumah teman. Belajar apa keluyuran dengan laki-laki? Saya mau sekolah, Tante. Saya mau kerja keras untuk bayar kebaikan Tante selama ini. Mana? Tante, saya minta maaf. Saya tahu saya salah, Tante. Saya telat pulang dari sekolah karena saya rapat OSIS, Tante. Saya nggak bohong. Saya tadi pulang sini naik angkot kok. Saya nggak diantar sama siapa-siapa. Dasar pembohong nggak tahu diri. Jadi selama ini kamu membohongi kami ya? Heh, dengar ya. Om kamu itu kerja keras banting tulang untuk biayai kamu. Dan ini balasan kamu. Kasihan dia, Rick. Orang tuanya sudah nggak ada. Jadi kita harus menolong dia. Menolong dia? Anak gak tahu diri macam begini harus ditolong. Hah? Tante, saya nggak bohong sama Tante. Saya bicara jujur, Tante. Saya nggak bohong. Maafin saya, Tante. Saya nggak mungkin bohong sama Tante. Jadi dia anak yatim piatu juga. Percaya sama kamu supaya kamu bisa leluas membohongi kami, supaya kamu bisa jadi parasit dan... Maaf Bu, bisa saya potong sebentar? Ibu salah sangka. Saya tidak mengenal gadis ini. Tadi saya berhenti di sini karena saya mau bertanya alamat ini kepadanya. Oh, coba saya lihat. Ya, saya harap sih Ibu bisa membantu saya karena sepertinya saya tersesat di sini. Saya tadi sudah bertanya kepada gadis ini, ternyata dia tidak tahu apa-apa. Dan kelihatannya Ibu tampak cerdas, sangat pintar. Dan saya yakin pergaulan Ibu pasti sangat luas. Saya yakinnya Ibu pasti bisa membantu saya. Ini mah saya tahu, Dik. Ini bukan daerah sini. Oh. Gini aja, adik ikutin jalan ini aja, terus, dan di ujung sana ada pos satpam. Letaknya di komplek perumahan sebelah itu. Mereka pasti tahu alamatnya. Bilang aja Ibu Rika yang kasih tahu adek. Saya mah kenal orang-orang di sini, Dik. Dan saya juga kenal satpam-satpamnya loh. Dan kamu masuk ke rumah sekarang. Dek, saya permisi dulu ya. Terima kasih, Bu. Seandainya masalah ini terus berlarut-larut, maka saya tidak punya pilihan lain selain... Halo? Iya, saya sendiri. Iya, betul. Maaf. Iya, sebentar. Iya. Pak, bisa saya telepon kembali nanti, Pak. Sebentar, di sini ada sedikit masalah. Ya. Kamu ini apa-apaan sih, Tari? Maaf Pak, saya cuma ingin membantu Bapak mengambil air minum. Kenapa sih Bapak selalu marah sama saya? Memang salah saya apa?
Iya kak, kata suster-suster yang kerja di situ, dokter muda itu tuh pindahan dari Bali. Pokoknya keren banget kak. Beda deh sama dokter-dokter muda yang lainnya. Oh iya ya. Aduh pokoknya tuh ya, kalau di Bali tiap sore dia kerjaannya surfing terus, pantesan badannya tuh keker, hitam tapi ganteng. Oh gitu. Terus ya kak ya, katanya dokter itu tuh punya ilmu hitam. Jadi tiap malam dia suka berubah jadi leak. Wah, hebat dong. Hah? Apanya yang hebat? Orang jadi leak kok. Tuh kan kakak, dari tadi Laras udah ngomong nyerocos juga nggak didengerin. Sorry sayang, tadi kamu ngomong apa? Ada apa sih kak? Enggak kok, nggak ada masalah. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. Masa mukanya murung gitu sih? Kenapa sih kak? Cerita dong. Kakak nggak ngerti deh. Kakak bener-bener nggak ngerti. Kenapa dia bener-bener membenci kakak? Kakak sendiri nggak tahu alasannya. Jadi Papa rasa soal pertemuan dengan orang tua murid itu perlu kita lakukan paling tidak 2 minggu sebelum ujian semester. Kamu kenapa, Rama? Iya, Pak. Kenapa? Papa ngomong sesuatu, saya nggak dengar. Ada masalah lain atau orang lain? Kenapa harus mikirin orang lain? Dia. Soal kemarin, gue coba pengen ngomong kalau ya Apa kata-kata saya kurang jelas kemarin? Jangan ganggu Dea. Loh, Pak. Nggak, saya cuma... Kamu pikir saya main-main? Saya Pak, maaf. Andre nggak ganggu saya kok, Pak. Saya cuma mau mengembalikan buku ini. Andre, makasih ya bukunya. Oh iya, sama-sama. Permisi, Pak. Kehidupan